Selamat sore anak-anak sekolah minggu di rumah. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali, kita mau beribadah, kita mau bertemu dengan Tuhan. Jadi sikapnya harus yang baik ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, Tante undang, kita mau mulaikan ibadah kita. Tangannya semua dilipat, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau pujikan segala puji, hormat juga syukur. Suaranya dikeluarkan ya, tangannya sambil dilipat. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Lagi, segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Lagi, yang sudah bisa tutup mata. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Ayo kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita sore hari ini. Tirukan Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, supaya kami layak untuk datang kepada Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi om tante yang bertugas, kuasa iblis, kuasa setan yang mau mengganggu kami, yang mau mencuri sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, beri kesukaan yang dari surga dalam ibadah kami. Kami siap memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tetap bangkit berdiri ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sehat, bisa beribadah semua karena kemurahan siapa? Kemurahan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya dalam ibadah, jangan main-main lagi ya. Nah, kita bisa beribadah itu karena kasih-Nya Tuhan sangat besar, panjang, tidak bisa diukur, lebar, panjang, lebar, dalam ya, juga tinggi. Nah, kita mau memuji Tuhan ya pakai gerakan bertambah-tambah dalamnya. Yuk, semangat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Lagi, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya di bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Lagi dari awal, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Lagi bertambah-tambah, bertambah-tambah
Lanjut kita memuji Tuhan ya. Happy ya, happy ye. Kita bersyukur karena kasih-Nya Tuhan besar buat kita. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, mendalam, ulang lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baca kitab suci, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baca kitab suci, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Nah, sudah lama kita tidak ketemu. Terus tante beberapa waktu lalu ketemu anak-anak. Tiba-tiba sudah besar ya. Nah, badannya sudah besar-besar. Tapi jangan lupa rohaninya juga harus tambah besar. Gimana caranya? Lewat mendengar firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Sikapnya yang baik, tangannya dilipat di depan dada. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus
kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi telinga kami, urapi hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, percaya, sampai melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasa iblis yang mau mencuri benih firman Tuhan, kami mau usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk yang manis. Yang sudah besar boleh menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya ya. Sudah siap? Nah, pembacaan firman kita hari ini dari Keluaran pasal yang pertama dan kedua. Keluaran pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, untuk pasal yang pertama kita cukup membaca di ayat yang ke-22 ya. Kita sama-sama membaca ya, sudah dibuka Keluaran pertama ayat 22. Tante bacakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Lanjut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat yang kelima, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat yang ke-7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, itu yang bisa kita baca hari ini di Keluaran pasal 2 ayat yang 1 sampai 10. Judulnya Tante beri judul firman Tuhan sore hari ini, bayi Musa ya. Anak-anak pasti sudah sering dengar ya cerita bayi Musa ya. Gak apa-apa ya, kita hari ini belajar lagi tentang bayi Musa. Nah anak-anak, bayi Musa itu gambaran kehidupan kita. Bukan cuma gambarannya adik-adik bayi, tapi gambaran kita semua. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, terus kakak-kakak yang sudah besar, kaum muda, terus papa mama, om tante, sampai opa oma. Nah,
bayi Musa itu gambaran kita semua, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah tadi bayi Musa itu menggambarkan kehidupan yang selalu dalam ancaman maut. Tadi anak-anak ngerti ya ceritanya. Bayi Musa diancam akan dibunuh oleh siapa? Firaun, Raja Firaun. Karena bangsa Israel semakin banyak yang tinggal di Mesir, makanya Raja Mesir takut dan memberi perintah supaya bayi-bayi yang dilahirkan oleh orang Israel harus dilempar ke sungai Nil, harus dibunuh. Nah, waktu itu bayi Musa itu juga bayi laki-laki, harusnya juga dibunuh. Karena itu ibunya berusaha menyingkirkan supaya anaknya tidak terbunuh. Nah, bayi Musa akhirnya ditaruh di dalam keranjang dan dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya. Nah, sudah terancam oleh maut, mau dibunuh oleh Raja Firaun, sekarang ditaruh di sungai Nil. Nah, waktu di sungai Nil ini bayi Musa belum lolos dari maut, malah juga masih berada dalam bahaya. Di sungai Nil itu sungai yang besar, arusnya besar. Nah, itu bisa tenggelam. Nah, bahaya. Terus juga banyak binatang-binatang buas di sungai Nil. Ada buaya, ada kuda Nil. Nah, bayi Musa dalam ancaman maut masih di sungai Nil. Bisa tertenggelam, bisa dimakan binatang buas ya. Nah, sampai malah akhirnya bayi Musa hanyut dan ditemukan oleh siapa? Putri Firaun. Nah, malah ketemu putri Firaun. Malah terancam oleh maut. Bisa dibunuh langsung oleh putri Firaun, kan yang mengeluarkan perintah untuk membunuh Firaun. Ini malah ketemu putri Firaun. Nah, tapi kita lihat apakah bayi Musa ini akhirnya dibunuh apa enggak? Apakah mati atau enggak? Ya. Ternyata anak-anak kalau sudah tahu ceritanya pasti tahu ya. Bayi Musa ini tidak terbunuh, tidak dibunuh oleh putri Firaun. Nah, kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Padahal seharusnya kan sudah mati, malah ketemu putri Firaun malah langsung dibunuh, tapi ternyata tidak. Nah, kira-kira apa yang membuat bayi Musa tidak terbunuh? Nah, kita mau belajar dari bayi Musa ini dengan memperhatikan mulutnya bayi Musa. Nah, anak-anak pernah jadi bayi kan semuanya ya? Nah, pasti pernah jadi bayi. Terus pernah juga pasti lihat-lihat adik bayi ya. Nah, malah anak di Surabaya ada yang baru punya adik bayi ya. Nah, pasti senang. Jangan coba diperhatikan adik bayinya. Kita mau belajar dari adik bayi sama kayak bayi Musa ini. Apa yang keluar dari mulut adik bayi ya. Kita mau membaca lagi ya tadi di Keluaran pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca lagi, Keluaran 2 pasal yang ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, waktu dilihat sama putri Firaun, ternyata Musa menangis. Nah, tidak dibunuh sama putri Firaun karena putri Firaun berbelas kasihan kepada bayi Musa. Nah, jadi itu kita bisa pelajari. Ternyata supaya tadi Musa, kenapa kok tidak terbunuh? Karena mulutnya bayi Musa, apa yang keluar dari mulutnya bayi Musa? Tangisan. Nah, Musa menangis sehingga putri Firaun berbelas kasih. Nah, sekarang kalau kita juga bisa belajar. Sekarang kita anak-anak menghadapi kesulitan, masalah. Kesulitan apa tante? Kesulitan pelajaran ya. Masalah, mungkin kemustahilan, terus mara bahaya, celaka, sakit penyakit, banyak ya di akhir zaman ini. Kita tidak bisa punya jalan keluar sendiri, tidak ada jalan keluar sendiri, tapi jalan keluar satu-satunya sama seperti bayi Musa, kita harus banyak menangis. Kita harus banyak menangis kepada Tuhan. Artinya apa tante? Nangis gitu ya? Enggak, tapi kita banyak berdoa menyembah kepada Tuhan. Nah, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Gimana? Kalau berdoa biasanya waktu apa?
bangun tidur, terus mau makan, terus mau tidur ya, terus mau pergi-pergi. Nah, anak-anak jangan lupa berdoa. Nah, terus ditambah lagi kita harus belajar untuk menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Nah, kalau anak-anak ingat seperti yang Opawi sering ajarin, waktu menyembah Tuhan, buka hati, buka suara, kita berseru haleluya, menyeru haleluya kepada Tuhan, sambil kita mengakui apa kekurangan kita, apa kesulitan kita, sulit pelajaran Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Terus mengakui segala kelemahan kita, kegagalan kita. Nah, tadi bayi Musa waktu menangis, Putri Firaun berbelas kasihan. Kalau kita suka berdoa, menyembah Tuhan, menangis kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti juga berbelas kasihan kepada kita. Pasti menolong apa yang kita tidak bisa, Tuhan pasti bisa. Apa yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Makanya kita belajar untuk berdoa, menyembah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekurangan, kelemahan, ketidakbisaan, kemustahilan yang tidak bisa kita pikir sendiri, kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan berbelas kasihan. Kalau kita berdoa, menyembah Tuhan dengan iman, ditambah belas kasihan Tuhan, maka terjadi mujizat. Apa yang kita tidak bisa pikir, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ya. Jadi tadi kita lihat mulutnya bayi Musa. Yang pertama, kita lihat apa yang keluar dari mulutnya bayi Musa. Nah, kita lihat adik-adik bayi itu loh, mulutnya keluar apa? Masa ngomel, masa marah? Enggak ya, tapi hanya bisa menangis. Nah, kalau kita menangis, maka Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Nah, tadi mulutnya yang keluar tangisan, berdoa menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang masuk? Kita pelajari apa yang masuk ke dalam mulut bayi Musa. Kita baca lagi, tadi di Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Buka lagi, ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ayat yang 8, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Lanjut ayat yang kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Nah, sudah. Nah, ternyata apa yang masuk ke dalam mulut bayi anak-anak? Nah, tadi bayi Musa menyusu ke ibunya. Jadi yang masuk ke mulut bayi Musa air susu. Kalau bayi Musa menyusu dari ibunya, air susu ibu. Nah, kalau kita juga gitu. Harus banyak minum susu, artinya secara rohani firman penggembalaan. Kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Oleh sebab itu, sekarang kita harus hidup tergembala, harus setia beribadah. Nah, dalam ibadah itu ada firman Tuhan. Nah, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Waktu ada firman, sikapnya yang benar gimana? Harus buka telinga ya, supaya bisa mendengar dengan jelas, dengan baik. Terus sampai mengerti firman, percaya dalam hati, sampai melakukan firman Tuhan, taat dengar-dengaran. Nah, kalau kita tergembala, setia beribadah, kita bisa mendengar firman. Nah, di situ kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak setia ibadah, gimana mau mendengar firman? Tidak bisa, makanya harus setia ibadah sekolah minggu ya, mendengar firman supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, terus sekarang hasilnya. Kalau kita sudah mendengar firman dengan benar, seperti bayi yang minum susu. Nah, kalau adik-adik bayi itu loh minum susu,
pasti apa? Kenyang. Nah, kalau sudah minum susu pasti kenyang. Gitu juga kita kalau sudah mendengar firman, kita mendapat kepuasan dari Tuhan. Bisa kenyang, puas, tenang. Artinya apa? Kehidupan kita pasti terpelihara oleh Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, kita sekarang harus tergembala dengan benar. Mendengar firman yang banyak, mendengar firman sungguh-sungguh, pasti Tuhan menolong kita, memuaskan kita, mencukupkan semua keperluan kebutuhan kita ya. Nah, hasil yang kedua, kita mengalami pertumbuhan. Kalau sudah minum susu terus bertumbuh rohaninya, enggak terus jadi anak kecil. Secara jasmani kita juga bertumbuh, kalau makan terus ya kita bertumbuh dari kecil, bayi, jadi anak sekolah minggu, jadi kaum muda remaja, semakin dewasa. Nah, kita juga secara rohani kalau minum susu kita bertumbuh. Nah, dari bayi rohani menjadi sampai dewasa rohani. Nah, kalau bertumbuh kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, lalu kalau sudah dewasa rohani, kita bisa sempurna, sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bisa masuk ke perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus sampai Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya, bersama semua keluarga kita ya. Jadi tadi anak-anak kita hari ini belajar tentang bayi Musa. Apa yang masuk dalam bayi Musa? Mulut bayi Musa. Apa yang masuk dalam mulut bayi Musa? Tadi susu ya, mendengar firman. Ditambah. Lalu apa yang keluar dari mulut bayi Musa? Tangisan. Kita harus banyak berdoa menyembah kepada Tuhan. Terutama di akhir zaman ini banyak celaka, mara bahaya yang tidak kita tahu, sakit penyakit, virus. Nah, kita harus banyak berdoa menyembah kepada Tuhan, mendengar firman ya, supaya Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita. Nah, itu yang bisa Tante sampaikan pada sore hari ini. Kita mau memuji Tuhan, refnya yang tadi Roh Kudus yang manis, kita ulangi kembali. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sama-sama kita berdoa, tangannya dilipat. Kita mau berdoa, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang boleh kami terima sore hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan mulut kami dengan benar, dengan baik. Untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya pertolongan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan jaga lindungi, Tuhan beri kesehatan. Yang sudah sekolah, Tuhan sertai, Tuhan beri hikmat. Jauhkan dari sakit penyakit, virus, mara bahaya. Tuhan beserta dengan kami semua. Kembalikan minggu depan untuk bisa beribadah dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, anak-anak ada pengumuman sebentar. Tante bacakan pengumuman. Ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Tante sudah siapkan aktivitas untuk anak-anak yang besar bisa mengerjakan
mencari kata yang tersembunyi ini ya. Terus untuk yang kelas kecil bisa mencari jalan Putri Firaun ke mencari bayi Musa ya. Bisa di print, bisa tidak. Kalau mencari kata tadi bisa anak-anak langsung tulis jawabannya di Google Classroom dengan menambahkan komentar dan diberi nama ya. Dah itu dulu dari Tante, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.